Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang juknis pelaksanaan KSM atau Kompetisi Sains Madrasah tahun 2023. Nah, tentu saja ini berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 1864 tahun 2023. Oke, hal yang dibahas di dalam juknis ini itu adalah KSM tahun 2023 ini menggunakan dua bentuk soal. Nah, soal yang pertama itu pilihan ganda. Optionnya A, B, C, D, E ya. Kemudian kedua, esai singkat. Jadi esainya singkat saja. Yang kedua, bahasa pengantar soal. Nah, bahasa pengantar soal ini menggunakan yang pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, hal ini bertujuan sebagai persiapan KSM Go internasional. Jadi siap untuk berkompetisi dengan beberapa negara sahabat. Dan juga di dalam soal ini tentu saja terdapat terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Misalkan terintegrasi dengan mapel fikih, akidah akhlak, SKI, dan lain sebagainya. Lalu untuk model penyelenggaraan KSM ini diselenggarakan dengan tata cara berjenjang. Jadi ada tingkat satuan pendidikan dulu ya. Tentu saja tingkat satuan pendidikan ini nanti akan dipilih beberapa siswanya per mata lomba. Kemudian untuk melaju ke tingkat kabupaten kota. Nah, untuk tingkat kabupaten kota ini dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing atau tempat yang sudah ditentukan. Biasanya itu ada satu titik ya, beberapa sekolah dikumpulkan beberapa tempat untuk menghindari adanya trouble, untuk menghindari ada kecurangan dan lain sebagainya. Jadi biasanya dikumpulkan 1 KKM. Nah, 1 KKM dikumpulkan di suatu tempat lalu dilaksanakan untuk tingkat kabupaten dan kota, tentu saja dengan persetujuan komite tingkat kabupaten dan kota. Yang kedua, untuk tingkat provinsi itu ditentukan oleh panitia provinsi, lokasinya di mana. Kemudian yang ketiga, untuk tingkat nasional diselenggarakan terpusat, ini sudah ditentukan di Kendari. Nah, di Kendari itu letaknya di Pulau Sulawesi Tenggara ya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau tahun kemarin itu di DKI Jakarta. Nah, tahun sekarang sudah ditentukan di Kendari, Kota Kendari. Jadi bisa sekalian mengetahui indahnya Kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Lalu di tahap selanjutnya bidang yang dilombakan. Nah, untuk masing-masing jenjang, ini jenjang MI atau SD, itu hanya 2 mata lomba yang diujikan, yaitu matematika terintegrasi, yang kedua adalah IPA terintegrasi. Jadi terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman, terintegrasi dengan beberapa bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Lalu untuk jenjang MTS atau SMP, itu ada 3 yang dilombakan. Yang pertama itu adalah matematika terintegrasi, kedua IPA terpadu terintegrasi, dan IPS terpadu terintegrasi. Ada 3. Lalu yang jenjang MA atau SMA itu matematika terintegrasi, biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi terintegrasi, dan geografi terintegrasi. Nah, ada 6 bidang lomba yang akan dilombakan untuk jenjang MA atau SMA. Jadi kalau di total ini ada sekitar 11 mapel yang akan dilombakan. Selanjutnya untuk waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, karena ini sifatnya berjenjang, maka untuk yang paling dasar itu di tingkat satuan pendidikan atau madrasah atau sekolah. Ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 7 Juni 2023. Nah, ini ditetapkan madrasah atau sekolah masing-masing. Nah, peserta yang diambil itu sekitar 2 orang per mata lomba. Jadi sekolah itu bisa mengadakan seleksi secara mandiri atau dengan metode penunjukan untuk memperoleh siswa yang akan dikirim ke tingkat kabupaten atau kota pada tanggal 24 Mei hingga 7 Juni. Tentu saja di tanggal ini jika ada beberapa kegiatan di sekolah bisa disesuaikan. Misalkan sedang dilaksanakan PAT atau sedang dilaksanakan ulangan. Kemudian untuk pendaftaran KSM Kabupaten Kota itu dilaksanakan pada rentang tanggal 7 sampai 23 Juni tahun 2023. Jadi waktunya cukup panjang, sekitar 2 minggu dilaksanakan pendaftaran. Biasanya persyaratan yang
butuhkan itu berupa foto dan kartu pelajar. Nah, kemudian didaftarkan di website melalui ksm.kemenak.go.id. Nah, tentu saja yang mendaftarkannya itu bukan siswanya, tetapi bisa dari pihak satuan pendidikan, dalam hal ini operator atau guru pendamping yang mengerti IT untuk mendaftarkannya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan uji coba KSM Kabupaten dan Kota itu dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Juni. Nah, ini waktunya siswa libur sudah melakukan uji coba. Nah, ini salah satu perjuangannya. Nah, rentang 3 hari ini dilaksanakan uji coba. Tentu saja tanggal 28 itu biasanya itu jenjang MI, 29-nya MTS, 30-nya MA. Nah, ini tempatnya di mana? Ditentukan oleh komite kabupaten atau kota. Jadi uji cobanya ditentukan apakah bisa di rumah atau bisa di satuan pendidikannya ditunjuk. Hal ini untuk menghindari beberapa trouble ketika pelaksanakan, maka perlu diadakan uji coba KSM. Nah, uji coba KSM ini tentu saja tidak mempengaruhi nilai. Ini hanya berbau teknis saja. Ya. Jadi silakan kerjakan semampunya kalau saat uji coba. Lalu untuk pelaksanaan sesungguhnya ini jatuh pada tanggal 1 sampai 3 Juli. Tepatnya 3 hari ya. Untuk tanggal 1 itu jatuh pada hari Sabtu, 2 Juli itu hari Minggu, dan 3 hari Senin. Nah, ini biasanya tanggal 1 ini tingkat MI atau SD dulu, kemudian tanggal 2-nya baru MTS atau SMP, dan 3-nya MA. Nah, ini jatuh 3 hari itu dibagi-bagi ya, dan dibagi sesi-sesi kalau ada mapelnya banyak. Ini untuk tingkat kabupaten atau kota, ini tempatnya ditentukan oleh komite kabupaten kota. Jadi tempatnya tidak bisa kita semaunya sendiri di mana. Jadi berdasarkan kesepakatan komite kabupaten atau kota. Misalkan pelaksanaan di MA ini, maka seluruh se-KKM di MA tersebut ya. Tapi kalau misalkan berdasarkan komite boleh di masing-masing, maka masing-masing. Jadi fleksibel di sini ya, memiliki kebijakan tersendiri. Lalu setelah diadakan perlombaan tingkat kabupaten kota, ini pengumumannya itu bisa diakses di website ksm.kemenak.go.id ya, ini pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Untuk jamnya tersendiri biasanya jamnya agak larut malam ya, untuk menghindari banyak yang akses. Jadi tidak langsung tepat jam 00.05 Juli, tidak. Cuma waktu 24 jam itu akan digunakan untuk pengumuman ini ya. Nah, setelah pengumuman akan diambil beberapa peringkat, lalu akan maju ke tahap KSM provinsi. Nah, dalam KSM provinsi ini tidak ada uji cobanya, langsung KSM provinsi jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Agustus tahun 2023. Nah, ini jatuh pada Sabtu dan Minggu lagi. Nah, ini tempatnya ditentukan oleh komite provinsi. Ya, kalau tadi ditentukan komite kabupaten kota, sekarang komite provinsi. Lalu, kapan pengumumannya? Pengumumannya pada tanggal 9 Agustus tahun 2023. Jadi, waktunya sangat dekat sekali pengumumannya. Itu tanggal 9-nya sudah pengumuman dan bisa diakses di ksm.kemenak.go.id. Lalu untuk KSM tingkat nasional itu jedanya cukup panjang ya, 1 bulan. Jatuh pada tanggal 3 sampai 7 September tahun 2023. Jadi masih ada persiapan untuk belajar ke tingkat nasional. Karena tingkat nasional ini akan dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jadi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di satu titik di Sulawesi Tenggara. Oke, untuk selanjutnya untuk bentuk tes. Nah, bentuk tesnya masih seperti tahun kemarin. Untuk satuan pendidikan itu bisa tes tulis atau bentuk tes lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Karena ini bersifat internal, bisa menggunakan tes tulis manual atau misalkan sekolahnya sudah menggunakan IT-nya bagus, maka menggunakan IT atau bisa penunjukan langsung siswa. Nah, kemudian untuk KSM Kabupaten dan Kota ini tes KSM berbasis komputer. Di sini sudah berbasis komputer. Jadi siswa sudah dilatih sebelumnya dalam melaksanakan uji coba. Nah, soal berupa pilihan ganda atau esai singkat. Nah, kemudian soal disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional, jadi soal sudah ditentukan. Kemudian saran KSM disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau Komite Kabupaten Kota. Dalam hal ini misalkan ada salah satu sekolah yang tidak memiliki perangkat, maka bisa bergabung dengan salah satu yang sudah memiliki perangkat, misalkan laptop dan
kamera ya, karena ini kan diawasi oleh kamera. Kemudian penilaian terpusat oleh Komite KSM Nasional. Jadi ada penilaian terpusat oleh Komite KSM Nasional. Kemudian KSM Provinsi ini masih menggunakan berbasis komputer, tidak jauh berbeda dengan KSM tingkat kabupaten. Soalnya berupa pilihan ganda dan tentu saja dengan esai singkat. Soal ini disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional. Sarananya disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan, bisa Komite Kabupaten Kota atau Komite Provinsi. Maksud ini misalkan laptopnya bawa sendiri bisa, atau disediakan oleh pihak provinsi juga bisa. Jadi maksudnya ini, jadi fleksibel. Kemudian penilaiannya masih tetap terpusat oleh Komite KSM Nasional. Jadi nilainya yang ngolah itu adalah Komite Nasional Pusat. Jadi tidak bisa nilainya muncul langsung, tidak. Kemudian untuk KSM Nasional di sini ada kombinasi antara berbasis komputer dan eksplorasi atau eksperimen. Nah, ini soalnya berupa pilihan ganda, bisa esai singkat, dan soal eksplorasi atau eksperimen. Soalnya disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional, kemudian sarana KSM disiapkan oleh Komite Nasional, dan penilaian terpusat oleh Komite KSM Nasional dan penilaian KSM Nasional. Nah, lalu kita akan membedah beberapa tahapan pelaksanaan KSM untuk tingkat satuan pendidikan. Kalau di tanggal rentang tanggal berapa tadi itu kan dipilih tingkat satuan pendidikan bertujuan untuk memilih atau menentukan maksimal 2 siswa per bidang studi lomba. Misalkan di jenjang MI itu matematika dipilih 2 orang, kemudian IPA terpadu 2 orang. Untuk jenjang MTS matematika 2 orang, dan seterusnya sampai jenjang MA 2 orang masing-masing. Dan 2 orang itu tidak boleh mengikuti double. Misalkan ada salah satu siswa yang pandai matematika di jenjang MA, kemudian dia juga mengikuti kimia atau fisika, walaupun pada saat pelaksanaan tesnya itu tidak bersamaan, itu tidak bisa ya. Jadi harus salah satu saja. Dan untuk tingkat kabupaten atau kota itu diikuti maksimal 2 siswa per bidang lomba persatuan pendidikan. Nah, setelah dipilih 2 orang, lalu diadakanlah tingkat kabupaten dan kota bersaing se-Indonesia ya. Tingkat kabupaten kota. Nah, setelah diadakan tingkat kabupaten dan kota akan dipilih ya 5 per bidang studi lomba per kabupaten atau kota. Jadi dari beberapa kabupaten dan kota di ranking lagi. Ya, untuk wilayah Jawa Barat misalkan akan dipilih yang dari beberapa ranking 1 per kabupaten akan dipilih 5 di peringkat lagi untuk maju ke provinsi. Ya. Setelah maju ke tingkat provinsi ya maksimal 5 siswa, ini maksimal 5 siswa akan ke tingkat nasional. Nah, tingkat nasional ini akan maju ya diikuti 1 siswa terbaik per bidang studi yang dilombakan. Jadi masing-masing ini akan mengikuti 1 per bidang lomba yang dilombakan. Oke. Nah, untuk persyaratan KSM, yang pertama yang mutlak itu adalah warga negara Indonesia. Nah, ini harus warga negara Indonesia, kemudian terdaftar sebagai siswa di madrasah atau sekolah yang memiliki NISN. Nah, kata kuncinya di sini adalah NISN. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kendala siswanya NISN-nya bermasalah atau ganda atau belum terdaftar, silakan diselesaikan dulu di operator ya agar data. Kemudian duduk di kelas 4 sampai 5 SD MI ini per tanggal Juni ya, karena ini tahun anggaran 2023. Jadi ketika menginjak kelas pelaksanaan, karena kan nasional kan bulan September ya. Maka ini yang kelas 5 ini pasti kelas 6. Kan itu ya logikanya ya. Jadi yang sekarang itu kelas 5 boleh ikut, tapi yang kelas 6 sekarang itu nggak boleh karena kan sudah lulus nanti kan. Itu logikanya begitu. Dan kelas 7 sampai 8 MTS, dan ini 10 dan 11 sederajat ya. Jadi ini yang kelas 11 sekarang ya, ini sekarang kan dibuat video ini pada bulan Mei, masih kelas 11, tapi pada misalkan lombanya menang pada bulan September ya, itu sudah menginjak kelas 12. Jadi sekarangnya kelas 11. Kemudian yang keempat, mengikuti 1 bidang lomba. Jadi hanya 1 bidang lomba. Meskipun siswa itu multi talenta, pintar di berbagai bidang, itu hanya ikutan 1 saja.
Yang kelima, belum pernah meraih medali emas tingkat nasional pada KSM Asian Games di jenjang dan bidang yang sama. Hal ini untuk menghindari pemenang yang itu saja. Jadi kita beri kesempatan kepada yang lain. Jadi usahakan belum pernah meraih medali emas di tingkat nasional pada di jenjang dan bidang yang sama. Tapi bidang yang berbeda boleh. Misalkan tahun kemarin udah dapat emas, sekarang mau ikutan lagi cuma bidangnya lain, boleh. Keenam, peserta yang tidak sesuai kriteria di atas didiskualifikasi otomatis oleh sistem KSM. Nah, misalnya kalian memaksakan diri mendaftar karena ini berbasis sistem, akan didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem yang akan membacanya. Lanjut untuk penjurian. Nah, ini penjurian ini ada 3 poin. Yang pertama adalah penetapan tim juri. Untuk tingkat satuan pendidikan ini ditetapkan oleh kepala madrasah juri atau pengawas lah ya. Nah, tim juri KSM Kabupaten, Provinsi serta nasional ditetapkan oleh komite nasional. Nah, biasanya juri atau pengawas ini akan dibagikan username dan password untuk mengawasi atau memantau siswa yang ikut perlombaan. Jadi akan ada kamera dilihat. Kalau siswanya tengok kanan, tengok kiri, di belakangnya ada guru. Kadang-kadang kecurangannya itu menggunakan fokus dan lain sebagainya kan. Jadi bisa berkurang nilainya. Jadi poin itu ada berkurang karena salah, ada berkurang karena melakukan tindak kecurangan. Nah, untuk kriteria tim juri ini ya, yang pertama kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan. Jadi misalkan bidangnya itu matematik ya, kalau bisa jurinya matematika. Yang kedua, independen, tidak memiliki kepentingan dan tidak memihak kepada siapapun. Jadi kalau bisa ya dari independennya, jadi jangan memihak dari sekolah ini. Ketiga, adil, jujur, dan profesional tentu saja. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya itu yang pertama adalah untuk tingkat satuan pendidikan menyiapkan soal tes dan menilai tes seleksi KSM di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, tim juri KSM nasional adalah menilai jawaban serta perilaku peserta yang terekam oleh sistem KSM nasional. Nah, ini perilaku peserta ini dinilai sebenarnya. Ya, perilaku yang tengok kanan, tengok kiri. Ya, jadi seolah-olah mencari jawaban kanan kiri mungkin akan dikurangi. Ya, tapi kalau misalkan soalnya eksak kan itu kan otret-otretan di bawah ya, itu kurang tahu juga apakah bagaimana penilaiannya. Nanti serahkan pada tim juri ya yang adil, jujur, dan profesional. Selanjutnya untuk kriteria penilaian. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah kalau benar itu nilainya 4, kalau salah -1 dan tidak menjawab 0. Jadi soal itu memang tidak harus dijawab sebenarnya. Kalau dijawab salah itu -1. Kalau tidak menjawab 0, kalau benar 4. Nah, kalau yang esai singkat itu benar 5 ya, kalau tidak menjawab salah ya 0. Jadi esainya kalau bisa dijawab aja gitu kan. Yang ketiga, kriteria penilaian soal eksplorasi eksperimen menggunakan rubrik. Jadi ada rubrik tersendiri untuk soal jenis eksplorasi atau eksperimen oleh juri kompetisi. Keempat, jika terdapat total nilai yang sama. Nah, dalam perlombaan tentu saja ada beberapa soal beberapa nilai yang sama, maka ada beberapa kriteria yang akan dinilai. Untuk tingkat kabupaten atau kota itu dilihat dulu jumlah benar yang terbanyak ya, se-KSM kabupaten atau kota. Jumlah benar terbanyak, kalau sama lagi jumlah salah tersedikit, kalau sama lagi umur termuda. Gitu. Untuk tingkat provinsi misalkan ada nilai yang sama, jumlah benar terbanyak tingkat provinsi dilihat terbanyaknya, jumlah salah sedikit pada tingkat KSM provinsi, salah sedikit, nilai tertinggi pada KSM kabupaten kota, kalau masih ada sama lagi benar terbanyak, kalau ada salah tersedikit, dan umur termuda misalkan masih sama juga menggunakan sistem seperti ini. Nah, untuk tingkat nasional juga sama, jadi dilihat dari jumlah benar terbanyak, lalu jumlah salah tersedikit, dan seterusnya, dan ujungnya adalah umur termuda. Nah, ini adalah skema penilaian jika terdapat nilai yang sama persis ya, maka diurutkan berdasarkan ini. Lalu hadiah dan penghargaan. Tentu saja dalam perlombaan itu ada hadiah dan perlombaan ya. Yang pertama, penghargaan diberikan kepada peserta lomba sebagai apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah sekolah. Yang kedua,
Penghargaan untuk para pemenang KSM Satuan Pendidikan diberikan oleh masing-masing kepala satuan pendidikan dan atau pihak lain yang ditetapkan. Yang ketiga, penghargaan untuk para pemenang KSM Kabupaten Kota ini diberikan oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau pihak lain yang ditetapkan. Nah, biasanya yang menang tingkat kabupaten diberikan oleh kabupaten atau kota kepala pemenang. Dan yang keempat, penghargaan untuk para pemenang KSM provinsi diberikan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan atau pihak lain yang ditetapkan hasil keputusan sekolah nasional. Kelima, penghargaan hadiah untuk para pemenang KSM nasional diberikan oleh Dirjen Pendis atau sponsor dengan ketetapan setiap bidang studi disediakan medali dengan jumlah total 15 medali yang terdiri dari jumlah medali emas itu 3 buah per bidang studi, jumlah medali perak 5 buah per bidang studi, jumlah medali perunggu 7 buah per bidang studi, atau total medali yang diperebutkan untuk 11 mata lomba sebanyak 165 medali. Lalu di sini ada semacam prosedur operasional standar atau pos pelaksanaan KSM. Dengan ketentuan umum, seluruh peserta itu akan menerima tanda peserta KSM 2023 untuk dicetak dan dibawa saat pelaksanaan KSM. Jadi siswa itu akan mendapatkan sebuah kartu yang terdapat akun dan jadwal. Yang kedua, hal lainnya dapat merujuk pada petunjuk teknis atau juknis KSM. Hak peserta. Nah, hak peserta itu mengikuti kegiatan uji coba KSM yang telah ditetapkan. Jadi siswa itu atau peserta itu memiliki hak untuk mengikuti uji coba. Yang kedua, menggunakan perangkat laptop atau PC yang memiliki kamera depan atau webcam atau mikrofon yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga, mendapatkan koneksi internet yang baik dan mendapat sertifikat. Jadi peserta itu mau kalah, menang, ya, tetap mendapat sertifikat sebagai peserta kalau yang kalah. Dan juara harapan biasanya ada ya, selain juara 1, 2, 3. Kemudian kewajiban peserta, selain hak dan memiliki kewajiban mengikuti KSM sesuai dengan ketentuan panitia. Yang kedua, melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga, menggunakan perangkat komputer yang sudah terpasang aplikasi KSM. Jadi aplikasi sudah terinstall. Kemudian untuk tata tertibnya, hadir 30 menit sebelum pelaksanaan KSM, menyiapkan alat tulis secara mandiri, misalkan pulpen ya, pensil, kertas polos untuk mencoret-coretan dan menghapus. Kemudian berpakaian seragam madrasah atau sekolah dengan rapi, membawa kartu peserta KSM, dan ada larangannya itu digantikan oleh orang lain atau joki, menerima bantuan orang lain, keluar ruangan tanpa izin dari pengawas, menggunakan alat bantu seperti alat komunikasi, kalkulator dan lain-lain, dan membawa buku, kamus, catatan, tabel dan lain-lain. Itulah beberapa review tentang pelaksanaan KSM tahun 2023 yang bisa Bapak Ibu pedomi untuk dipersiapkan pada tanggal dan pelaksanaannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.